Welcome to C3 Church Bali today, and I really hope that you're enjoying the Christmas season. Again, Merry Christmas, and we're going to have a great time, church together in God today, celebrating Jesus, and we're going to have Mr. Darman or Pat Darman going to be sharing a word. We're going to have great time with the worship team and a great time together. So just be encouraged, be active, get out of your seat, worship God, press into God, because God wants to touch you today. Jesus wants to touch you today, and He's so real. He's here with us. So get ready and have a great time, have a great service. Halo semua pemirsa yang ada di rumah, saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan dapat merayakan Natal dengan meriah, dengan sukacita, walau di rumah saja. Dan selamat datang di ibadah online C3 Bali. Dan berikut pengumuman untuk hari ini. Yang pertama, kita tetap ada ibadah online di tanggal 31 Desember jam 7 malam. Dan yang kedua, untuk persembahan, saya tetap mengingatkan saudara untuk memberikan persembahan dan perpuluhan saudara melalui rekening gereja C3 Bali atau link Dana, GoPay dan OVO. Dan secara cash, saudara bisa memberikannya melalui Ibu Kadek. Dan terima kasih saudara sudah memberikan persembahan perpuluhannya sampai saat ini. Dan demikian pengumuman hari ini. Selamat beribadah di rumah. Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. You ready to praise Jesus? Come on, hadiratmu. Yesus kau dalamku, tiada yang lain selain dirimu. Oh, oh, oh. Kau layak ditinggikan, kau layak disembah. Ku mau hidup dalammu dan kau hidup di dalam. Yesus kau ku sembah, Yesus
though it's safe. Forsaken for the sake of all mankind, salvation is in His blood. We sing it. Jesus Messiah, the righteous died for love.
come, prepare the way until the world on earth is done. Watch as the clouds he rise, swing low, lift up the sound as he makes our praise his throne. We sing Jesus, behold the Lord our God, will lead us home. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh, we praise your name. Jesus. Shalom saudara, saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda melalui ibadah online pada hari ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan begitu sangat luar biasa di dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai sharing firman pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih, anugerah dan pimpinan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau, Allah yang luar biasa Bapa. Kami terus tinggikan nama-Mu, kami terus bermazmur bagi-Mu. Sekiranya kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Dan sebentar hamba-Mu akan sharing, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini, itu semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga kiranya setiap orang yang mendengarkan firman ini, mereka akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Iya, Bapak dan Ibu dan saudara semuanya, kami sangat disibukkan untuk minggu-minggu belakangan ini dengan acara Natal kita yang begitu banyak dan padat begitu. Namun kami bersyukur apa yang Tuhan berikan dan semua Natal itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita bisa melihat bagaimana dinamis daripada Natal di City Church, sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga panitia yang sudah memberikan waktu yang luar biasa, memberikan masukan-masukan yang hebat, tenaga mereka dan semua pelayanan mereka yang mereka berikan untuk Natal-Natal kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bekerja luar biasa. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama saudara, dan saya akan mau sharing, dan kiranya apa yang saya sharingkan hari ini memberkati kita. Dan saya ambil judulnya itu adalah Immanuel. Ya, ini adalah musim Natal. Dan Natal tahun ini adalah Natal yang begitu spesial untuk kita, karena ini adalah Natal yang sesi yang baru begitu ya, karena kita dituntut untuk melakukan satu kegiatan Natal yang kreatif, namun harus dilakukan dengan keterbatasan begitu, kita melakukannya secara online begitu. Tapi tidak mengurangi apapun makna Natal sebelum-sebelumnya. Tahun lalu, tahun sebelumnya dan tahun ini makna Natal tetap satu, yaitu merayakan kelahiran Yesus Kristus, saudara. Nah, kita akan belajar pada hari ini. Kita lihat di Yesaya 7. Yesaya 7 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kalau kita lihat secara sederhana, pengertian ataupun arti daripada kata Immanuel itu adalah Allah beserta kita. Kalau bahasa Inggrisnya God with us. Kalau kita mendengar daripada ataupun memaknai daripada kata-kata Immanuel ini,
Allah menyertai kita, itu sesuatu yang benar-benar bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa kita merasa ada orang yang melindungi kita, ada orang yang mengayomi kita sepanjang hidup kita. Begitu saudara. Kalau kita melihat bagaimana sejarah daripada orang Israel, ya, kita melihat bagaimana mereka keluar dari tanah perbudakan dan masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, tanah Kanaan. Mereka begitu banyak mengalami penyertaan, banyak mengalami satu hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Sehingga bagi orang Yahudi, kata-kata Immanuel ini adalah kata yang sangat penting, sangat yang memiliki makna yang luar biasa dalam hidup mereka. Kita melihat bagaimana sejarah bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Tuhan membuat dan menyertai mereka. Walaupun pada saat itu penyertaan Tuhan hanyalah melalui fenomena-fenomena alam yang mereka bisa lihat. Kalau di malam hari saudara, mereka bisa merasakan hangatnya tiang api yang Tuhan sediakan untuk bangsa Israel. Kalau siang hari, kalau mereka kepanasan, Tuhan menyediakan tiang awan untuk mereka. Ketika mereka lapar, saudara, apa yang bentuk penyertaan Tuhan adalah Tuhan menyediakan mana untuk mereka. Dan ketika mereka haus di padang gurun, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Apa bentuk daripada penyertaan Tuhan? Tuhan menyediakan air untuk mereka. Ini adalah satu penyertaan yang luar biasa, yang manusia, yang bangsa Israel pada saat itu bisa rasakan. Sehingga ini menunjukkan bahwa bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana kata Immanuel itu tetap nyata dari dulu sampai saat ini. Ya, jadi sehingga Nabi Yesaya sangat menekankan di ayat ini. Dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamakan Immanuel. Itu adalah konteks bagaimana sejarah bangsa Israel, bagaimana penyertaan Allah dalam hidup mereka. Bagaimana dengan konteks Immanuel pada perjanjian baru? Kalau kita lihat saudara di Matius 1 ayat 23, bunyinya seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau kita lihat bagaimana bulan-bulan ini adalah bulan yang penuh sukacita untuk kita. Setiap umat manusia bisa merayakan Natal, bisa merasakan kasih Yesus dalam hidup mereka. Kita merayakan Natal saudara, dan Anda tahu bahwa Natal adalah akan kelahiran Yesus Kristus yang menyertai setiap kehidupan kita. Kita melihat bagaimana perjalanan daripada bangsa Israel sehingga Nabi Yesaya menubuatkan akan kelahiran Yesus Kristus sendiri, akan kelahiran Immanuel dalam hidup mereka. Pada masa Natal saat ini, saudara, mari kita belajar bersama. Ada 3 poin yang saya mau sharingkan pada hari ini untuk kita semuanya. Poin yang pertama itu adalah Yesus telah lahir. Ya, Yesus telah lahir, saudara. Nah, kalau Anda mendengarkan sharing ini, mungkin Anda bilang Yesus telah lahir. Dia sebagai juru selamat manusia, juru selamat kita. Ya, dan dikatakan sebagai Yesus telah lahir sebagai Immanuel.
Oke. Nah, jadi musim ini kita merayakan bagaimana kelahiran Yesus itu sendiri. Bagaimana Yesus sudah lahir ke dunia, berwujud berupa fisik seperti kita yang bisa diraba dan bisa disentuh, begitu saudara. Dan dia sudah menjadi penyelamat daripada dunia ini. Saya nggak bisa bayangkan ketika Nabi Musa, bahwa dia sangat rindu melihat akan kehadiran Tuhan sendiri. Namun dia tidak bisa melihat itu. Namun apa yang terjadi pada saat ini, Yesus lahir untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kita tahu saudara bahwa penebusan oleh Yesus Kristus bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecantikan yang Anda punya, bukan karena kepintaran yang Anda punya, bukan karena kekayaan, bukan juga seperti itu. Tapi keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu karena anugerah, itu karena grace atas pemberian Tuhan sendiri yang tidak menuntut balasan. Jadi mari kita bersyukur akan kelahiran Yesus Kristus pada yang kita rayakan bulan Desember ini, dan kelahiran itu menyatakan bahwa Yesus Kristus telah lahir dan menjadi manusia, dan itu semuanya berlaku untuk kita semuanya dan kita diselamatkan. Poin yang kedua adalah Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita tahu saudara, tahun ini adalah tahun yang begitu sulit bagi kita. Saya juga merasakan tahun ini adalah tahun yang begitu sulit. Kita mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Kita mengalami yang namanya COVID-19 yang sampai hari ini masih terus melanda bangsa, negara kita dan juga dunia. Dan yang lebih menyedihkan lagi bagi kami Jemaat Sitri Church Bali adalah kami kehilangan orang yang sangat kami kasihi, Pastor Wayan, saudara. Itu adalah masa-masa yang sulit bagi kami, dan namun kami harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam hidup kami dan juga di dalam gereja ini. Jadi poin yang kedua adalah Tuhan hadir dalam hidup kita. Walaupun kita berada pada saat ini masa-masa yang sulit, mungkin usaha kita, income-nya semakin menurun. Apalagi kalau di Bali saudara, banyak hotel yang harus ditutup, banyak kegiatan-kegiatan pariwisata yang harus dihentikan karena COVID-19. Bahkan bisa jadi anak-anak kita juga mempunyai masalah di rumah, keluarga kita, dan juga pekerjaan kita, uang masuk kita begitu berkurang. Itu adalah satu kesulitan, dan tidak hanya Anda saja yang mengalami, tapi begitu banyak orang yang mengalami kesulitan-kesulitan pada saat ini. Tapi saya tetap menekankan dan percayalah bahwa kasih Tuhan, kasih Yesus Kristus itu yang akan memberikan kekuatan untuk kita. Kasih Yesus Kristus yang akan memberikan satu kekuatan yang baru untuk anak-anaknya. Anak-anaknya yang percaya kepada Dia, yang beriman, dan kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita semuanya supaya kita tetap bisa bertahan dan keluar dari setiap permasalahan dalam hidup kita. Poin yang ketiga adalah Tuhan hadir untuk semua. Saudara, kelahiran Yesus di Bethlehem itu memberikan kabar yang gembira untuk semua umat manusia. Dengan perayaan Natal yang kita rayakan di keluarga kita masing-masing, di gereja kita, biarlah kiranya ini mengingatkan kita kembali bagaimana kelahiran Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar untuk umatnya masuk ke surga saja, tapi
untuk lebih lagi kita dibawa masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Kita menjadi manusia yang lebih murni lagi. Kita semakin dipulihkan, kita dibebaskan dari belenggu dosa oleh Yesus Kristus. Jadi melalui perayaan Natal yang kita rayakan, melalui ibadah-ibadah online Natal yang kita rayakan bersama, kiranya itu menjadi satu sarana bagaimana kasih Tuhan itu nyata di dalam setiap hidup kita. Memang untuk sekarang Tuhan tidak menunjukkan penyertaannya melalui fenomena yang seperti bangsa Israel alami pada saat itu. Namun saya meyakinkan Anda bahwa Yesus Kristus sudah lahir. Yesus Kristus hadir untuk semua orang. Siapapun Anda, apapun suku Anda, apapun agama Anda, Yesus memberikan keselamatan untuk kita semuanya. Yesus memberikan perlindungan yang baru untuk kita semuanya. Jadi mari kita nikmati akan kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan yang terus menyertai kita seperti Immanuel. Terima kasih saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan untuk hamba-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan, semuanya ini berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan saat ini saudara, saya berdoa untuk setiap Anda yang mau terima Yesus sebagai juru selamat Anda dan hadir di dalam hidup Anda. Angkat tangan saudara dan saya akan berdoa untuk Anda. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap pemirsa, setiap penonton yang mengangkat tangan mereka, dan kiranya Tuhan yang menjadi Allah di dalam hidup mereka, Yesus sendiri yang masuk dalam hidup mereka, dan Yesus yang menjadi Tuhan mereka. Selamatkan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka hadir dalam hati Tuhan, dan Tuhan hadir dalam hati mereka. Saya memberkati mereka ya Bapa. Dan terima kasih juga untuk setiap pemirsa yang sudah mendengarkan. Kami terus memberkati mereka. Kiranya kasih setia Tuhan Engkau terus nyatakan dalam hidup mereka. Allah terus menyertai kami seperti firman-Mu pada hari ini, Immanuel. Terima kasih Tuhan. Amin. Wow, what a great time in God this morning or today. And just sensing the presence of God, sensing the love of Christ Jesus coming into this world for us. And so I just want to say thanks for joining us. Have a great week. We're nearly into the new year. Get ready. 2020 has been a bumpy year. It's been a hard year, and I am missing Pastor Wayne so much. I don't want to go there too much, but we love him. We want to honour him. And 2020 is nearly finished. 2021, I believe, is going to be a much better year for all of us. So get ready, have a great week, and let me just pray for you before we go. Father, we just thank you, Lord God, that we are going to have a great new year going into 2021. Thank you for everything great you've done in 2020. And we know there's been so many challenges, but we thank you that you've been faithful and you've got us through every single challenge, every single hard time, Lord God, that you've got us through, that you've held us, that you've been with us. And Lord, I just pray every single person watching right now that they'll experience you, Jesus, and that you be with them, Lord God. Provide every single need that they have. Give them great health and help them to have a great time going into this New Year season. Father, we just thank you and we praise you and you honour you in Jesus' name. Have a great week, everyone.